Pendidikan serta dakwah agama Islam. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Pendidikan serta dakwah agama Islam ini ada beberapa bagian, di antaranya: pertama, keefektifan sosial media dalam menyampaikan pendidikan serta dakwah. Dengan hadirnya fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat diakses dengan mudah dan murah. Contohnya, kemunculan media sosial memberikan kemudahan untuk lebih menjangkau masyarakat luas. Kemudian, media sosial juga memberikan berbagai kemudahan lain, seperti lebih cepat dalam menyampaikan dakwah secara singkat, simpel, dan luas. Peran media sosial dalam berdakwah kini juga menjadi sangat penting, karena melihat kondisi masyarakat, khususnya kaum muda yang semakin banyak menggunakan media sosial. Hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Kedua, dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan dakwah. Wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia sangat berpengaruh terhadap segala bidang, termasuk pendidikan. Sejak Maret, berbagai tingkatan institusi pendidikan terpaksa mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau sistem belajar dalam jaringan atau daring. Mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Siswa maupun guru diperkenankan melaksanakan proses pembelajaran dari rumah masing-masing dengan platform daring yang banyak macamnya. Pertama, orang tua yang tidak mengerti pembelajaran anaknya. Peran orang tua dalam pembelajaran daring sangatlah penting. Selama belajar daring di rumah, peran orang tua adalah yang paling penting, karena pengganti guru di sekolah. Saat mengerjakan tugas-tugas, kadang membutuhkan orang tua. Jika tidak mengerti, kalau saya lupa ada tugas, mama yang selalu mengingatkan. Kadang mama juga ikut pusing mengerjakan tugas. Harus ikut baca-baca lagi, harus ikut belajar semua pelajaran. Apalagi kalau saya tidak mengerti sama soal-soalnya. Sampai mama seperti sekolah lagi. Jadi harus tahu semua yang saya pelajarin. Yang kedua,
biaya yang semakin besar tanpa adanya subsidi. Beban subsidi pada perekonomian Indonesia sudah terasa semakin berat. Beban tersebut terasa pada pengeluaran anggaran negara dan neraca pembayaran luar negeri ataupun pada gangguannya terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat dan masalah lingkungan. 3. Bentuk-bentuk dakwah melalui lembaga pendidikan. Berdakwah dapat melalui lembaga pendidikan. Ada 3 macam dan akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, lembaga pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga adalah kegiatan pendidikan yang ada dalam keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Kedua, pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat adalah alat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pengajaran dalam belajar kepada generasi muda dan mendidik masyarakat. Yang ketiga, lembaga non-formal atau lembaga pendidikan di masyarakat diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikannya terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenisnya. 4. Pengembangan dakwah melalui lembaga pendidikan. Ada 3 pengembangan, yaitu pertama, dakwah dalam keluarga. Keluarga adalah unit komunitas terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga adalah sekumpulan kapasitas individu dan dari keluargalah unit-unit yang lebih besar akan dibentuk. Dalam konteks Islam, keluarga digambarkan dalam 3 kata kunci yaitu sakinah, mawaddah, warohmah, yang di dalamnya nilai-nilai Islami kental diaplikasikan. Dan keluarga ideal seperti inilah yang menjadi cita-cita kita bersama, yakni menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Yang kedua, dakwah dalam lembaga pendidikan formal. Dalam lingkungan keluarga, langkah selanjutnya adalah memberikan anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan di lingkungan formal. Pendidikan siswa artinya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum siswa sejajar kemampuannya, pertemuan rutin dan sebagainya. Contohnya adalah sekolah dan lain sebagainya. Di dalam pendidikan formal terdapat proses belajar mengajar, sebuah usaha untuk mengajarkan pendidikan agama, yakni dengan usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, dakwah dalam lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal perlu digalakkan di kalangan umat Islam. Pendidikan ini mengiringi kesibukan mereka menempuh pendidikan di sekolah formal. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan bekal keagamaan bagi umat Islam di berbagai bidang. Dengan demikian, kurikulum pendidikan non-formal mengacu terhadap kebutuhan pribadi maupun umat, serta sangat berperan dalam menentukan kemungkinan
tegaknya kembali umat Islam.